Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada hari ini saya Epi Nur Hikmah akan menyampaikan sebuah informasi mengenai cara mengatasi berita hoaks. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya berita hoaks adalah berita bohong yang kebenarannya perlu diketahui terlebih dahulu melalui fakta dan data yang ada. Nah, banyak sekali berita-berita hoaks tersebut menyebar secara luas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, kita harus mampu mewaspadai dan mengatasi berita tersebut sebelum tersebar begitu luas. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu yang pertama, kita harus hati-hati dengan judul provokatif. Nah, berita hoax ini seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Nah, oleh karena itu, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya kita mencari referensi berupa berita yang lebih realnya, yang lebih nyata di situs online resmi. Kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Nah, dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa berita tersebut beneran nyata atau hanya hoax. Yang kedua yaitu cermati alamat situs. Nah, untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Sehingga harus diketahui dulu apakah situs tersebut resmi atau tidak. Yang ketiga yaitu periksa fakta. Nah, perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Jadi, perhatikan dulu dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri atau dari oknum-oknum tertentu. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu fakta berita tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu cek keaslian foto. Nah, di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca, sehingga kita harus benar-benar mengetahui apakah foto tersebut benar asli adanya atau hanya berita foto palsu yang diedit. Nah, cara mengetahuinya kita bisa cek ke Google, kita bisa samakan foto tersebut. Selanjutnya, yang kelima yaitu ikut serta grup diskusi anti hoax. Nah, banyak sekali grup-grup di sosial media yaitu gerakan grup diskusi anti hoax, sehingga dengan kita bergabung pada grup-grup di sosial media anti hoax ini, maka kita bisa ikut bertanya apakah suatu informasi tersebut merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Nah, kita juga bisa melaporkan berita atau informasi hoax tersebut. Jika benar-benar kita rasa berita tersebut hoax, maka kita bisa melaporkannya kepada pihak yang berwajib, seperti itu. Oke, cukup sekian dan terima kasih pembahasan hari ini mengenai cara mengatasi berita hoax. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.